Kalau ingin selamat, ingin tidak dibohongi, masuklah pada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz-ustadznya, muftinya, da'inya, insya Allah takut untuk berdusta. Haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudunya. Kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis, Najis tidak najis, najis tidak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan merespon tentang penyampaian Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Badrus Salam LC. Mereka berdua, Ustadz Salafi Wahabi, ternyata berbeda pendapat. Pendapatnya tidak sama. Kalau berbeda pendapat, berselisih pendapat, tapi ada referensinya, ya tidak jadi masalah. Berarti ada referensi hukum, ada dalilnya, ada pegangannya. Tapi yang jadi masalah ketika berselisih pendapat, berbeda pendapat, ternyata sama-sama tidak ada dalilnya. Ini yang repot. Yang bingung nanti siapa? Yang kebingungan ya nanti pengikutnya. Lalu ikut siapa? Siapa yang akan diikuti? Karena dua tokoh ini sama-sama banyak pengikutnya dan sama-sama banyak makmumnya. Ternyata berbeda pendapat. Ini yang tentu membingungkan kepada jamaahnya. Ya, semoga jamaahnya sama-sama cerdas sehingganya bisa membedakan bahwa pendapat ini benar dan pendapat ini yang salah. Bahwa pendapat ini tidak ada dasarnya. Maka dari itu, sebagai respon kepada mereka berdua, semoga sebagai pembanding bahwa tindakan saya bukan hanya omongan belaka. Insya Allah selalu ada referensinya, karena secara pribadi saya tidak mau dan tidak berani mengatakan sesuatu jika tidak ada referensinya. Yang pertama, saya respon tentang pendapat Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin kalau jenengan-jenengan melihat konten saya rasa sudah banyak mengkanter Ustadz Khalid Basalamah, karena di situ ditemukan banyak kesalahan, banyak kedustaan, banyak kekeliruan. Pada kesempatan kali ini Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa kencing dari kucing itu hukumnya adalah najis dan membatalkan terhadap wudu. Sedangkan menurut Ustadz Badrus Salam LC, kencing kucing itu suci, tidak najis. Ini dua pendapat yang sudah berbeda. Sama-sama tokoh Salafi Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan kencing daripada kucing hukumnya adalah najis, bahkan membatalkan terhadap wudu. Yang kedua, menurut Ustadz Badrus Salam, kencingnya kucing itu tidak dihukumi najis. Ini dua pendapat yang berbeda. Sama-sama tokoh Salafi Wahabi. Maka dari itu jelas kalau menjawab hal ini atau merespon pendapat mereka berdua itu, saya juga perlu untuk mencari dari salah satu tokoh Salafi Wahabi. Nah, yang jelas saya ambil dari pendapat tokohnya mereka. Kalau di madhab kami sudah jelas, namanya kencingnya kucing
ya pasti najis, namun tidak membatalkan terhadap wudu. Cukup dicuci sudah, tidak perlu berwudu kembali. Bagaimana, apakah benar kencingnya kucing itu bisa membatalkan terhadap wudu? Apakah benar najis dan bisa membatalkan terhadap wudu? Maka saya ambil pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, idza dasal insanu 'alal bauli, apabila seorang manusia menginjak kencing, au 'ala ghairihi, atau selain dari kencing, minan najasati, dari beberapa najis, layan taqiutu, maka wudunya tidak batal. Perlu didengarkan oleh Ustaz Khalid Basalamah dan jamaahnya perlu mendengarkan. Menurut Syekh bin Baz, salah satu tokoh dari Salafi Wahabi, tidak membatalkan ketika ada seseorang yang punya wudu kemudian menginjak kencingnya kucing, tidak batal. Ustaz Khalid Basalamah mengatakan batal. Silahkan pengikut Salafi Wahabi mau ikut Ustaz Khalid Basalamah, sudah banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bisa jadi banyak berdusta, silahkan. Atau mau ikut Syekh bin Baz. Walakin idza kana al-baulu rutban aw rijluhu rutbatan, akan tetapi apabila kencingnya basah atau kakinya yang basah, ghasalaha idza alima, maka cukup dibasuh kakinya apabila dia tahu, apabila dia menyadari. Amma idza lam ya'lam, adapun jika tidak tahu, seseorang itu tidak tahu bahwa kakinya menginjak kencingnya kucing, fala syai'a alaihi, maka tidak ada hukum baginya. Berarti karena tidak tahu, tidak sadar, ya tidak jadi masalah karena tidak tahu. Lakin idza alima wa kana al-baulu aw ghairuhu rutban ghasala rijlahu. Akan tetapi jika tahu dan kencing atau yang lain itu basah, maka basuhlah kakinya. Ini pendapat Syekh bin Baz. Jadi intinya menurut Syekh bin Baz, wudunya tidak batal, tapi cukup dibasuh kakinya. Jadi tinggal pilih, Anda mau ikut siapa. Yang jelas salah satu rujukan Ustadz Salafi Wahabi adalah Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz sudah tidak diikuti, lalu mau ikut siapa? Jadi Ustadz Khalid Basalamah dalam konteks ini yang jelas mengada-ngada, tidak ada sumbernya, pendapatnya mengarang-arang sendiri. Ini diantara Ustadz Salafi Wahabi. Terus yang kedua pendapat Ustadz Badrus Salam LC, bahwa kencingnya kucing tidak najis. Benarkah pendapat itu? Juga perlu saya sampaikan dan perlu membaca dari pendapat salah satu tokoh Salafi Wahabi. Jadi ketahuan nanti siapa yang mengarang, siapa yang sering mengada-ngada. Tidak eloklah kita sebagai ustadz, sebagai orang yang berdakwah, sebagai mufti, lalu terus-terusan seperti itu. Jadi sampaikan, baca dulu, setelah dibaca baru disampaikan. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak tahu. Jangan malu dikatakan tidak tahu daripada menyampaikan sesuatu yang tidak tahu jadinya keliru. Hukmu baulima la yukalu lahmuhu. Hukum kencing dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Apa hukumnya kencing hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya? Bagaimana hukumnya? Al-jawabu najisun. Jawabnya menurut Syekh bin Baz hukumnya adalah najis. Menurut Ustadz Badrus Salam LC tidak najis. Tidak najis. Jadi menurut Syekh bin Baz najis. Lalu menurut siapa yang tidak najis? Ya menurut Ustadz Badrus Salam LC. Yang kalau menurut Ustadz Khalid Basalam najis, bahkan membatalkan wudu, juga keliru, tidak sesuai dengan pendapat Syekh bin Baz. Maafi khilaf, di dalamnya tidak ada khilaf, kata Syekh bin Baz. Semuanya menghukumi najis tentang kencing hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Mithlul humuri wal hirri,
seperti beberapa hemar dan juga kucing. Wal hirri, ini kucing ya, berarti kencingnya kucing juga najis. Ustadz Badrus Salam LC mengatakan tidak najis. Wal kalbi, dan juga kencingnya anjing. Wal bighali, dan bigal. Kul, semuanya kencingnya najis. Cuma perlu digarisbawahi, dari pendapat dua ustadz salafi, mereka berdua itu berbeda pendapat. Mereka berdua tidak sama pendapatnya, tapi sama-sama tidak ada yang benar. Ini repotnya, kedua-duanya berbeda pendapat, sama-sama tidak ada yang benar. Berarti pendapat keduanya sama-sama salah. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut analisis saya, bisa terjadi seperti itu karena tidak ada dasarnya. Tidak ada pedoman, tidak ada dalil yang dijadikan rujukan hukum. Yang sehingganya bebas berbicara sendiri, ngomong dengan sendirinya, seenaknya sendiri, tanpa ada pedoman, tanpa ada dasar yang dijadikan rujukan hukum. Seandainya semuanya Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi membaca kitab Syekh bin Baz, ya tentu sama pendapatnya. Tidak mungkin terjadi kata Ustadz Khalid kencingnya kucing najis, ternyata kata Ustadz Badrus Salam kencingnya kucing tidak najis. Nah, bisa seperti itu, bisa tidak sama pendapatnya karena tidak ada kitab yang dijadikan rujukan, tidak ada dalil yang dibaca. Maka dari itu, jangan terlalu tajam, jangan terlalu senang mensyirikkan, menganggap amaliyah amali aswaja adalah bid'ah. Kalau kita berbicara lebih luas tentang bid'ah, yang mengada-ngada seperti ini, pendapat yang tidak ada sumbernya, ini yang jelas-jelas bid'ah. Mau dicari di Al-Quran, ya tidak ada. Silahkan cari di Al-Quran pendapat keduanya itu. Atau mau cari di hadis, tidak ada. Pendapatnya Syekh bin Baz saja sudah tidak, mereka tidak mengikuti. Berarti mereka itu suka mengada-ngada. Itulah diantara Ustadz Salafi Wahabi. Makanya kalau ingin selamat, ingin tidak dibohongi, masuklah pada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz-ustadznya, muftinya, da'inya, insya Allah takut untuk berdusta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.